sosial pasti tidak asing dengan orang-orang yang di akunnya mencantumkan pronouns seperti she or her, she or they, he or his, atau yang lainnya. Nah, itu merupakan wujud dari identitas gender. Jadi, kalau ada yang mencantumkan pronouns di media sosialnya, di IG atau di Twitter, itu sudah pasti yang pertama dia feminis, yang kedua dia pasti mendukung LGBT. Tapi, tidak jarang saya pribadi ya melihat teman-teman yang berjilbab itu mencantumkan pronouns. Bisa jadi yang pertama dia memang tidak tahu, bisa jadi yang kedua memang karena ya dia sengaja menggunakan itu. Makanya kita sebagai seorang akhwat kami, sebelum ikutan tren-tren yang mungkin sedang viral gitu ya, kita harus cari tahu dulu maksud mencantumkan pronouns itu apa. Karena tidak semata-mata, oh aku ingin dikenal sebagai seorang perempuan aja gitu. Tapi wujud pronouns di media sosial itu adalah wujud dari identitas gender di mana itu merupakan spektrum konsep gender. Dan otomatis apa? Ketika dia meyakini konsep gender, dia juga harus meyakini terkait pemahaman feminisme, pemahaman LGBT dan sebagainya. Gitu. Maka kalau misalnya kita tahu adik-adik kita di Komsat atau di Kamda atau teman-teman akhwat kita ya di berbagai lembaga rohis manapun, kalau ada yang menggunakan pronouns di media sosialnya, maka silahkan diingatkan. Karena itu bukan semata-mata pronouns aja, itu bukan pronouns tanpa arti, bukan pronouns tanpa makna. Dan seringnya mereka yang menggunakan pronouns itu pasti disertai bio berupa dukungan terhadap LGBT gitu. Jadi kalau misal ada yang menggunakan pronouns she or her atau apalah itu banyak sih sebetulnya jenisnya ya. Nah, itu silakan diingatkan bahwa itu merupakan identitas gender di mana itu juga merupakan dukungan terhadap LGBT. Kemudian yang kedua, ini contoh ya. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri. Kalau teman-teman ngisi form di luar negeri, pilihannya itu nggak cuma male sama female, tapi ada transgender male, ada transgender female, ada gender varian, ada prefer not to answer, banyak loh opsi-opsinya gitu. Yang itu merupakan identitas gender, itu merupakan wujud dari mereka ingin dikenal sebagai gender apa gitu. Dan pada nyatanya akhirnya kita akan mengetahui bahwa kalau definisi identitas gender itu akhirnya menghadirkan manusia jenis baru, tidak hanya male dan female, tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga ada yang lainnya. Ini masih mending ya, masih dikit gitu. Bahkan ada yang lebih banyak lagi pilihannya begitu ya. Ada bahkan pilihan yang mereka tidak tahu gitu ya, ada pilihan jawaban di mana mereka tidak tahu atau mereka tidak mau menjawab gitu. Dan itu merupakan apa wujud dari identitas gender. Meskipun pada faktanya ya di negara asalnya konsep gender ini mereka juga mengalami kebingungan. Karena apa? Harusnya ketika identitas gender itu banyak wujudnya ya, tidak hanya laki-laki perempuan, seharusnya mereka menyediakan kamar mandi juga banyak kan, kamar mandi umumnya. Tapi pada nyatanya di WC umum mereka tidak menyediakan banyak jenis, hanya menyediakan 2 jenis saja atau bahkan 3 jenis saja. Padahal kalau kita merujuk pada identitas gender harusnya banyak ya jenis manusia baru karena konsep gender ini. Gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebetulnya di negara asalnya pun mereka juga bingung bagaimana untuk mengakomodir konsep gender atau identitas gender yang sungguh banyak ini. Gitu. Sedangkan di negeri ini sok-sokan menganut, mengimpor apa-apa yang memang tidak layak untuk diimpor di negeri ini. Lalu yang kedua terkait ekspresi gender. Ekspresi gender itu ini lebih mudah untuk kita lihat ya, lebih mudah untuk kita pahami. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk-bentuk karakteristik yang terkait peran seseorang dengan jenis kelamin tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gaya dan penampilan, cara berpakaian, bertingkah laku, cara berbicara, atau apa yang dikerjakan mereka gitu. Dan karena spektrum ekspresi gender ini dalam konsep gender itu menghadirkan laki-laki yang bisa saja dia ingin mengekspresikan diri mereka dengan berpakaian seperti perempuan, bertingkah laku seperti perempuan, berjalan seperti perempuan, begitu ya, atau berbicara juga seperti perempuan, dan itu bagi mereka sah-sah saja, karena bagi mereka itu termasuk ekspresi gender yang harus diakomodir ketika mereka meyakini konsep gender, begitu. Jadi nggak heran ketika kita tahu ada perempuan yang pakai baju atau mungkin bahkan sampai ada yang memotong payudaranya gitu ya agar terlihat seperti laki-laki
Dan sebaliknya, laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, berbicara seperti perempuan, dan kalau mereka menganut sistem gender atau konsep gender, maka itu merupakan hal-hal yang boleh-boleh saja, karena itu termasuk ekspresi gender, di mana apapun ekspresinya itu harus diakomodir. Dan terakhir terkait orientasi seksual, ya ini sebetulnya banyak banget, ada sesama jenis, ada dengan binatang, dengan benda, dengan mayat, dan sebagainya. Jadi orientasi seksual itu tidak hanya lesbi gay aja ya, atau tidak hanya homoseksual atau heteroseksual, tapi juga ada orientasi seksual yang lainnya, bahkan tidak dengan makhluk hidup, bisa dengan makhluk, tidak dengan manusia, bisa dengan makhluk hidup yang lainnya atau dengan benda mati, begitu. Jadi ini merupakan spektrum dari konsep gender ya. Dan tadi yang belum saya sebutkan terkait biological sex, tentu mereka meyakini bahwa biological sex itu hanya ada dua ya. Mereka yang memiliki penis atau mereka yang memiliki vagina. Tapi selebihnya bagi mereka ya, ketika seseorang laki-laki misal otomatis dia memiliki penis ya, tapi tidak harus identitas gendernya itu mereka ingin diidentifikasi sebagai he or his, bisa aja he or they dan lain-lain. Dan bisa jadi juga mereka mengekspresikan gendernya itu tidak sesuai dengan laki-laki pada umumnya begitu ya. Bisa saja dia mengekspresikannya itu seperti dengan perempuan gitu, ataupun terkait orientasi seksualnya, bisa jadi ketika dia memang mungkin lahir secara biologis itu sebagai seorang laki-laki, tapi bisa saja dia punya orientasi biseks gitu ya, dia tertarik dengan laki-laki, dia juga tertarik dengan perempuan. Nah itu akhirnya kita akan memahami bahwa akan sangat memungkinkan lahirnya banyak jenis manusia baru yang selama ini kita nggak pernah bayangin, kita nggak pernah nyangka kalau bakal ada manusia jenis ini, yang kita selama ini taunya, oh ya udah ada perempuan, ada laki-laki, udah selesai masalah hidup gitu ya. Tapi ternyata ada banyak kemungkinan lahirnya manusia jenis baru karena konsep gender ini. Meskipun pada nyatanya di negara asalnya mereka juga bingung, mereka kebingungan bagaimana mengakomodir kebutuhan manusia yang banyak jenisnya ini. Gitu, karena pada nyatanya mereka tidak benar-benar bisa mengakomodir semuanya. Contoh mudahnya tadi, kamar mandi aja atau WC umum aja. Tidak semua gender itu akhirnya diakomodir oleh mereka. Karena ujung-ujungnya mereka tetap harus memilih laki-laki atau perempuan. Dan akan sangat bayangkan ya betapa berbahayanya ketika dia yang lahir secara biologis itu merupakan laki-laki, tapi dia ingin dikenal sebagai seorang perempuan, dan akhirnya dia memilih untuk masuk kamar mandi umum perempuan, bayangkan betapa berbahayanya itu, gitu. Sehingga fenomena-fenomena yang mungkin kita pernah tahu berupa cross hijaber dan sebagainya, yaitu merupakan wujud dari konsep gender, gitu ya. Satu sisi mereka itu tidak terima ketika ada mana Meh di sana di mana di ya, terima kasih. Ketika ada satu sisi ya, mereka nggak terima ketika ada cross hijaber karena mengancam keberadaan perempuan-perempuan berhijab gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa itu merupakan wujud dari konsep gender. Seharusnya kalau mereka benar-benar meyakini konsep gender, mereka itu membolehkan laki-laki menggunakan pakaian perempuan atau berjilbab gitu ya. Sedangkan kalau pada prinsip kita sebagai seorang muslim jelas ya, perempuan ya menggunakan pakaian perempuan, ada syarat-syarat pakaian muslimah, laki-laki juga menggunakan pakaian laki-laki muslim, ada syarat-syarat tertentu juga gitu. Jadi ini ya terkait penjabaran dari konsep gender beserta berbagai macam spektrumnya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami atau enggak sebelum saya lanjut ke bab selanjutnya? Coba kirim di room chat. Kira-kira bisa dipahami atau ada yang masih dibingungkan dari konsep gender? Insya Allah bisa, Kak. Oke. Saya lanjut ya. Bisa dipahami, Mbak. Oke, terima kasih Hansa, Della, Ayla. Nah, selanjutnya terkait istilah-istilah yang berhubungan dengan gender. Jadi ini saya ambil dari PPT-nya guru kita, Ustadz Henry Solahuddin. Beliau pernah memaparkan bahwa ada istilah-istilah yang berkaitan dengan gender. Sebetulnya ini mungkin kita juga sering tahu ya, terkait SIDAW. Tadi sudah saya sampaikan di awal, SIDAW itu memang adalah awal mula segala prahara ini. Awal mula segala huru-hara di sekitar kita, itu dari SIDAW. Terus kemudian kalau teman-teman pernah dengar diskriminasi gender atau double burden atau affirmative action atau patriarkisme atau misoginis atau gender mainstreaming, kesadaran gender, kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, seksisme, bias gender, itu merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep gender.
Jadi sudah bisa dipastikan ketika seseorang itu menyampaikan atau menggunakan terminologi ini dalam kehidupan sehari-hari atau berargumennya, maka bisa dipastikan bahwa dia itu punya afiliasi terhadap konsep gender dan feminisme. Jadi konsep gender sama feminisme itu memang suatu hal yang sangat berkaitan ya, karena gender itu merupakan salah satu konsep dari feminisme, jadi nggak bisa dipisahkan antara keduanya. Maka kalau kita bicara terkait gender, itu akan sangat kaitannya dengan feminisme. Dan ini merupakan terminologi-terminologi atau istilah-istilah yang akan kita dapati ketika kita berhadapan dengan seseorang yang dia menganut konsep gender gitu ya. Dan ini kita pasti nggak asing dengan kata-kata ini. Kayak misal patriarki, misoginis, kekerasan seksual yang kita tahu bahwa RUU itu sedang digodok di DPR sana, terus kemudian bias gender dan sebagainya, itu termasuk terminologi-terminologi yang berkaitan dengan gender gitu. Jadi kita sebagai seorang muslimah, apalagi akhwat kami begitu ya, jangan sampai kita menggunakan terminologi-terminologi ini tanpa kita tahu maksudnya itu apa gitu. Kayak misal patriarki aja deh. Patriarki itu menyebutkan, mereka mendefinisikan bahwa segala sistem masyarakat itu merujuk pada laki-laki gitu ya, tunduk pada laki-laki. Itu mereka mendefinisikannya seperti itu. Makanya mereka selalu berargumen bahwa dunia ini sangat patriarki sekali, kehidupan masyarakat itu sangat patriarki sekali, dan yang terbaru ya, tempo hari saya baca tweetnya feminis Malaysia, mereka menyebutkan bahwa salim ke suami atau ke ayah itu termasuk bentuk ajaran patriarki. Itu yang paling aneh sih menurut saya ya. Sebelumnya tuh saya pernah baca bahwa nyiapin bekal suami atau bekal ayah itu termasuk ajaran patriarki dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang lebih terbaru, lebih ribet ya, lebih ruwet, itu ya mereka mengatakan bahwa saling termasuk ajaran patriarki. Nah, itulah wujud-wujud narasi yang berkaitan dengan konsep gender sebetulnya dan berkaitan dengan feminisme juga gitu. Jadi teman-teman, sebetulnya kita dengan negara tetangga satu rumpun yaitu Malaysia, kita sedang sama-sama dihadapkan dengan gempuran narasi atau perang pemikiran yang sama sebetulnya. Malaysia itu juga sama-sama dihadapkan pada perang pemikiran terkait feminisme. Di sana juga banyak sih sebetulnya feminis Malaysia yang 11-12 sengklehnya kayak feminis Indonesia gitu. Jadi makanya kadang di Twitter tuh juga saya lihat narasi-narasi aneh dari feminis Malaysia yang sama-sama anehnya juga kayak feminis Indonesia gitu. Terus kemudian ini ya, kesimpulannya seperti ini. Jadi gender equality, kalau misal kita teman-teman dengar terkait gender equality, itu sebetulnya tidak semata-mata tentang kesamaan laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya mereka bilang gender equality itu ya biar laki-laki sama kayak perempuan, biar perempuan tuh dapat hak seperti laki-laki. Tapi pada nyatanya tidak berhenti sampai di situ aja. Oh, emang gender equality itu memperjuangkan juga bagaimana agar perempuan itu dapat hak yang sama seperti laki-laki. Tapi pada nyatanya kalau kita merujuk pada konsep gender, akhirnya kita memahami bahwa akan ada manusia jenis lainnya. Dan ketika kita meyakini gender equality, maka artinya kita meyakini ya bahwa kita mengakui kesamaan seluruh jenis manusia baru ini, begitu. Jadi tidak hanya sampai titik perempuan sama kayak laki-laki, nggak sesederhana itu aja, gitu. Jadi definisinya itu kalau kita pahami gender equality itu ya nggak cuma semata-mata oh biar perempuan itu bisa sekolah kayak laki-laki. Ya kalau masalah bisa sekolah sama kayak laki-laki ya itu udah sejak dahulu kala, sejak 1 abad yang lalu sebelum feminis lahir di Indonesia, begitu ya. Tapi pada nyatanya gender equality nggak berhenti di situ aja. Tapi gender equality itu juga terkait bagaimana negara ya khususnya mengakomodir seluruh kebutuhan dan kesamarataan gender tadi gitu. Jadi kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai bencong ya. Jadi bagi mereka bencong juga harus diakomodir haknya karena bagi mereka itu termasuk gender equality, harus ada kesamaan terhadap seluruh jenis manusia yang ada di dunia ini. Kata mereka seperti itu. Gitu. Makanya saya tuh suka kasihan ketika lihat maba-maba ya, mereka baru masuk di kampus, mereka nggak tahu, mereka belum dapat apa-apa, tiba-tiba mereka diminta untuk bikin tugas menjelaskan terkait gender equality. Itu kadang saya kasihan banget gitu kayak ya Allah, mereka tuh masih unyu tapi udah disesatkan begitu ya. Mereka masih unyu tapi mereka belum tahu apa yang mereka sampaikan begitu. Nah, itu tugas kita. Bahwa gender equality itu nggak sesederhana, yang penting perempuan bisa kerja kayak laki-laki, yaitu hanya salah satu aja. Tapi dampaknya ternyata lebih dari itu, gitu ya. Jadi karena berangkat dari konsep gender tadi, itu akan sangat memungkinkan hadirnya banyak jenis manusia baru. Dan ketika kita meyakini kesamaan
semua gender ya, kesamarataan semua gender, maka implikasinya adalah semua jenis manusia baru ini harus diberikan akses hidup yang sama. Gitu. Makanya kalau ngomongin gender equality itu pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin terkait hak asasi manusia LGBT. Ya karena itu merupakan konsekuensinya dari gender equality itu tadi. Gitu. Terus kemudian beralih kepada bahasan terkait kritik atas konsep gender. Ini saya ambil dari tulisan Muhammad Khuzai di buku Delusi Kesetaraan Gender. Jadi teman-teman, saya merekomendasikan teman-teman semuanya untuk baca buku ini, buku Delusi Kesetaraan Gender, karya Dr. Dinar Dewi Kania bersama para pakar-pakar yang lainnya. Ini insya Allah akan memudahkan teman-teman untuk memahami terkait feminisme, gender, kekerasan seksual, dan sebagainya. Ada beberapa kritik yang beliau sampaikan ya. Yang pertama, penyikapan kritis terhadap konsep-konsep yang mulai ditinggalkan di Barat, tapi mulai merebak di negara-negara berkembang karena dianggap pembaharuan. Nah ini benar banget ya. Anehnya nih, di negara berflower-flower ini, konsep gender itu dianggap sebagai satu hal yang membaharukan gitu ya. Dianggap sebagai suatu pembaharuan. Padahal sebetulnya konsep-konsep ini di negara aslinya itu udah ditinggalkan atau bahkan udah nggak dipakai lagi gitu ya. Karena pada nyatanya ya mereka juga masih bingung nih gimana untuk mengakomodir segala jenis manusia tadi gitu. Jadi ini juga kritik bagi masyarakat kita ya gitu. Kalau saya mengutip kata salah seorang teman, dia mengatakan kalau emang kagum sama Barat itu ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai sampah-sampahnya juga diimpor gitu ya. Termasuk konsep ini, termasuk feminisme, termasuk terkait prostitusi, zina dan sebagainya, itu kan termasuk lifestyle Arab Barat yang akhirnya diimpor oleh masyarakat negeri ini, dan itu termasuk sampah tapi diimpor. Lalu kalau sebetulnya kita mau ngimpor hal-hal yang baik dari Barat misalnya, ya cari aja yang baik, misal nih disiplinnya, kebersihannya, ya impor-impor aja yang normal-normal gitu loh, nggak usah diimpor hal-hal yang nggak normal seperti ini. Tetapi itulah kritik untuk masyarakat kita ya, terutama mereka-mereka yang tidak memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat kita, sehingga mereka menganggap bahwa konsep gender ini sebagai suatu pembaharuan. Lalu yang kedua, feminisme lahir di dunia barat dengan sosial historis yang belum tentu sama dengan kondisi masyarakat timur, tapi solusi gender diterapkan dan diyakini tanpa kontrol. Jadi kenapa akhirnya Indonesia itu nggak relevan dengan feminisme atau konsep gender ya? Karena memang kita memiliki sosial historis yang sangat berbeda. Oke, memang feminisme itu lahir sebagai pahlawan di dunia barat, tapi nggak bisa dipaksakan bahwa feminisme jadi pahlawan di Indonesia. Karena pada nyatanya sejak berabad-abad yang lalu, perempuan tuh udah ikut angkat senjata perang untuk melawan penjajah di negeri ini, ya. Tapi sedangkan di dunia barat nggak seperti itu, gitu. Bahkan termasuk ini hak kepemilikan pun ya, termasuk nafkah pun, ya yang namanya yang di Indonesia nih ya, sejak dulu sampai sekarang yang namanya perempuan itu ya dinafkahi kan oleh ayahnya atau suaminya. Tapi kalau di dunia barat, kenapa sih akhirnya perempuan-perempuan di dunia barat itu memperjuangkan biar bisa bekerja? Karena nafkah itu ada di tangan perempuan. Di barat itu seperti itu. Gitu. Jadi ini merupakan wujud sosial historis yang memang sangat berbeda dan nggak bisa disamakan dengan kondisi Indonesia. Itulah kenapa feminisme menjadi pahlawan di sana, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa memang feminisme, konsep gender itu menjadi jawaban dari segala permasalahan mereka. Tapi yang jadi catatan adalah itu nggak jadi jawaban di negeri ini, karena pada nyatanya berabad-abad yang lalu tadi ya, perempuan di negeri ini udah ikut angkat senjata perang. Mereka sudah bikin sekolah di saat perempuan di dunia barat itu nggak bisa sekolah. Pada saat yang sama ya, pada abad 19, ketika perempuan di Indonesia itu udah bikin sekolah, di dunia barat itu mereka masih disiksa. Perempuan di dunia barat itu masih disiksa. Gitu. Dan ketika perempuan di dunia barat itu baru bisa meraih pendidikan di ranah publik gitu ya, ya perempuan di Indonesia udah jelas lebih dari itu gitu. Jadi kita bisa bayangkan betapa berbedanya ya kondisi sosial historis Indonesia dengan di dunia barat. Dan kalaupun di Indonesia itu ada keterbatasan atau diskriminasi, maka itu bukan berdasarkan jenis kelamin, tapi itu berdasarkan strata sosial. Misal nih, kamu kaya atau kamu miskin gitu. Dulu memang ada sempat seperti itu. Bahkan termasuk yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini itu bukan karena perempuan nggak bisa sekolah, karena orang miskin nggak bisa sekolah. Jadi semua yang miskin itu memang nggak bisa sekolah pada saat itu. Itu kenapa akhirnya ada upaya pemerataan akses pendidikan untuk seluruh kalangan sosial, bukan hanya bangsawan, tapi juga rakyat jelata juga biar bisa sekolah. Gitu. Dan yang ketiga,
konsep gender itu tidak terintegrasi dengan cara pandang mengenai Tuhan, sehingga memungkinkan terjadinya miskonsepsi. Jadi kalau misal ada yang bilang konsep gender itu berkaitan dengan Islam kok gitu, berkaitan dengan agama, itu hanya omong kosong belaka. Karena lagi-lagi lahirnya feminisme, lahirnya konsep gender itu untuk menabrak segala institusi yang bagi mereka itu mendiskriminasi perempuan, gitu ya. Jadi adanya konsep gender, adanya feminisme itu ya untuk merombak institusi agama dan keluarga, untuk melawan agama dan keluarga. Jadi nggak bisa kalau mereka memaksakan gender itu relevan dengan Islam gitu. Padahal pada nyatanya gender ini nggak terintegrasikan dengan cara pandang mengenai Tuhan. Gitu. Kalau misalnya emang mereka mengintegrasikan dengan cara pandang mengenai Tuhan, ya mereka akan menerima dengan lapang dada bahwa hanya ada 2 jenis kelamin manusia, tidak ada yang lain selain itu. Gitu. Kemudian konsep gender juga belum memberikan batasan yang jelas. Nggak ada batasan yang jelas terkait konsep gender. Dan terakhir, makna dan term kodrat dan hukum alam konsep gender itu masih lebih sempit dibanding cakupan konsep fitrah dalam Islam. Jadi kurang lebih itu beberapa kritik yang disebutkan oleh Muhammad Huzai dalam buku Delusi Kesetaraan Gender. Dan ini juga mungkin menjadi pandangan untuk kita semua ya, bahwa konsep gender yang selama ini dieluk-elukan, dianggap sebagai angin segar, pada nyatanya ya itu memang hanya menjadi solusi di dunia barat, tapi nggak jadi solusi di negeri ini. Bahkan banyak yang perlu kita kritik sebetulnya dari adanya konsep gender ini. Gitu. Nah, ini terkait Islam memandang gender ya. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa dalam Islam itu tidak ada gender ya. Karena kalau Islam yang mengakui adanya gender, maka Islam mengakui adanya orientasi seksual yang lain, begitu kan. Sedangkan kita katakan bahwa Islam hanya mengatur, memberikan panduan terkait hubungan laki-laki dan perempuan. Nggak ada hubungan laki-laki dan laki-laki diberikan panduannya dalam Islam. Gitu. Dan kalau dalam Islam ya memandang terkait penciptaan manusia itu ada yang namanya konsep fitrah. Jadi penciptaan manusia dalam perspektif Islam itu lebih dari sekadar proses alami dengan tujuan serta amanah khusus. Konsep fitrah itu lebih dari konsep gender. Kita ketahui bahwa manusia diciptakan itu tidak hanya tanpa tujuan, tapi kita diciptakan oleh Allah itu memiliki tujuan tertentu. Ya, kita ketahui, kita udah khatam semuanya bahwa tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah dan untuk jadi khalifah fil ard. Jadi konsep fitrah itu lebih dari konsep gender. Dan kita akan mengetahui bahwa nggak ada yang namanya pemisahan. Ada aspek biologis itu mempengaruhi konstruk sosial dalam membedakan peran laki-laki dan perempuan. Dalam Islam seperti itu. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara aspek biologis dengan konstruk sosialnya. Karena aspek biologis itu otomatis akan mempengaruhi konstruksi sosial seorang perempuan, laki-laki dan perempuan. Dan itu akan mempengaruhi juga peran terkait laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat yang itu ditujukan secara general untuk laki-laki dan perempuan, tapi juga ada ayat yang khas ya, sifatnya khas atau khusus untuk laki-laki ataupun perempuan. Itu wujud dan bukti bahwa jenis kelamin kita, laki-laki atau perempuan, itu akan mempengaruhi peran-peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam Islam. Dan kemudian yang ketiga, Islam tidak memisahkan antara gender dan jenis kelamin. Jadi nggak ada gender dalam Islam, yang ada itu jenis kelamin. Yang jenis kelamin lagi-lagi kembali ke prinsip kedua ya, itu akan berpengaruh terhadap peran sosialnya. Dan terakhir terkait tuduhan ya, bahwa ada yang mengatakan syariat saat ini itu bukan kehendak Tuhan, tapi rekayasa patriarki melalui fuqaha dan mufasir. Dan itu juga perlu kita lawan ya, bahwa sebetulnya para mufasir muktabar itu dan para fuqaha itu tidak mempermainkan syariat, justru mereka yang membantu kita untuk memahami syariat itu dengan cara yang lebih mudah. Begitu. Ini sedikit pandangan Islam ya, sebelum nanti saya kembalikan untuk diskusi. Anisa ayat pertama ya, surat yang didedikasikan khusus untuk kita para perempuan. Di ayat pertamanya itu justru disebutkan bahwa Allah sudah meneguhkan kedudukan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Saya bacakan artinya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini bisa kita garis bawahi ya, coba saya pakai annotation dulu. Nih, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Nah ini agak mencong ya, apa ya? Laki-laki dan perempuan. Nah, ini bukti bahwa apa? Bahwa Allah itu meneguhkan kedudukan dua jenis manusia ini, laki-laki dan perempuan. Dan artinya apa? Artinya nggak ada jenis manusia yang lainnya. Artinya dalam Islam hanya mengakui keberadaan dua jenis manusia ini. Dan itu sekaligus juga bukti kepada kita semua bahwa
Allah itu memberikan kedudukan yang mulia pada perempuan sama seperti laki-laki. Nggak seperti tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Islam itu tidak memberikan keadilan pada perempuan. Bahkan di ayat pertama itu disebutkan ya, Allah itu meneguhkan kedudukan kita semua, laki-laki dan perempuan, sekaligus menunjukkan bahwa hanya ada dua jenis kelamin manusia yang Allah ciptakan. Hanya ada dua jenis manusia yang Allah ciptakan. Tidak ada jenis yang lainnya. Bahkan Allah sama-sama meminta kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Begitu. Bentar, saya balikan lagi. Nah, itu sedikit tafsir juga dari Anisa ayat 1 ya, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada jenis manusia yang lainnya selain laki-laki dan perempuan, sekaligus meneguhkan kedudukan kita bahwa Islam itu memuliakan perempuan sama seperti laki-laki. Dan ini merupakan kedudukan laki-laki perempuan dalam Islam ya. Kalau saya menyimpulkan kurang lebih ada 3. Yang pertama sasaran taklif, yang kedua mitra kebaikan, yang ketiga sebagai pasangan. Yang pertama terkait sasaran taklif, kita mengetahui bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang sudah balik, maka dia statusnya sebagai seorang mukallaf atau dibebani. Artinya apa? Artinya seorang yang sudah balik, laki-laki maupun perempuan, maka dia wajib untuk menjalankan syariat, sama-sama wajib, nggak ada tapi-tapi, nggak ada nanti-nanti, nggak ada segala macam alasan-alasan begitu ya. Ketika dia perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, maka dia wajib untuk melaksanakan segala syariat atas dirinya. Sehingga ini menunjukkan bahwa laki-laki perempuan dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Bahkan balasan yang Allah janjikan kepada keduanya itu juga sama. Nggak ada ceritanya balasan untuk laki-laki surganya lebih tinggi dibanding perempuan. Nggak ada seperti itu. Sama-sama surga yang sama yang Allah janjikan kepada kita kalau kita memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dari Allah kepada kita. Lalu yang kedua terkait mitra kebaikan. Al-Baqarah 30 itu menunjukkan bahwa kita, laki-laki dan perempuan, sama-sama Allah amanahkan tugas untuk menjaga kehidupan dunia ini. Sehingga perempuan laki-laki itu mitra kebaikan, bukan lawan persaingan. Kalau mereka tuh selalu ini ya, mendudukkan laki-laki itu sebagai lawan, sebagai rival yang harus dikalahkan. Padahal kalau dalam Islam, kita itu adalah partner beramanah ya. Sebelum kita beramanah di kami, sebelum kita beramanah di Kamda, Komsat, kita itu ya memang sebetulnya adalah partner kebaikan beramanah di dunia ini. Kita adalah partner untuk menjaga kehidupan dunia ini dengan laki-laki dan perempuan seperti itu. Dan terakhir terkait pasangan ya, Ar-Rum ayat 21 dan sebetulnya banyak ayat yang menyebutkan bahwa laki-laki ya fitrahnya dengan perempuan berpasang-pasangan. Bahkan Allah sebutkan akan saling menenteramkan antar keduanya. Dan yang dibikin tentram itu bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan itu akan saling menenteramkan jika mereka mengikuti panduan dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai seorang hamba. Dan terakhir, ya terkait perbedaan peran bukan penindasan. Sebetulnya kalau kita cek ya semua khotfilah, lebih banyak ayat-ayat yang menunjukkan kesamaan perintah ya dibandingkan perbedaan peran secara khusus. Kalau kita cek lebih banyak ayat yang itu ditujukan kepada laki-laki perempuan. Buktinya apa? Buktinya ayat untuk sholat. Itu kan ditujukan untuk kita semua. Ayat untuk puasa, ayat untuk berzakat, ayat untuk beriman, bertakwa, ayat untuk menjauhi larangannya, ayat untuk menjauhi zina, itu kan ditujukan untuk kita semua, laki-laki perempuan. Kita bandingkan, jauh lebih banyak yang ditujukan untuk laki-laki perempuan dibanding ayat yang bersifat khusus untuk laki-laki pribadi maupun perempuan pribadi. Dan kalaupun ada perbedaan khusus ya, itu bukan untuk mendiskriminasi di antaranya, tapi untuk menjelaskan peran keduanya. Dan perbedaan peran itu sebetulnya ya kalau kita pahami untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Karena tidak mungkin kita tidak membagi peran ya ketika kita hidup di dunia ini, kita nggak mungkin bagi-bagi peran, nggak mungkin kita semua punya peran yang sama. Kita harus bagi peran agar kita bisa menjamin keberlangsungan hidup di dunia ini tuh lebih baik gitu. Karena nggak mungkin kita bisa kerjasama kalau kita semua perannya sama. Kayak kita beramal di kamu. Nggak mungkin semua orang tuh punya job desk yang sama, pasti beda-beda, pasti bagi peran. Tapi bagi peran itu bukan wujud bahwa mereka diasingkan begitu ya, tapi wujud bahwa kita semua sama-sama punya kewajiban masing-masing, sama punya tugas masing-masing, tujuannya sama agar membawa organisasi ini lebih baik ke depannya. Pun termasuk kita sebagai seorang manusia, kita berbagi peran agar kita bisa membawa dunia ini menjadi lebih baik ke depannya. Lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke Dela. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekali jelas ya. Aku pun bingung gitu. Ini maksud dari gender itu apa, kan kalau yang aku tahu ya perbedaan gitu. Emang bedanya laki-laki dan perempuan itu apa sih? Melihat ya dari dulu kan kita juga udah sebagai perempuan sudah banyak berperan gitu. Kayak Cutnya Din, Ibu Kartini. Gila, kalau saya terjawab. Gimana Ya, teman? betul-betul. Ada yang mau ditanyakan nggak ke Mbak Sapi? Kita buka sesi pertanyaan ya. Satu dulu mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Boleh di kolom chat juga, nanti saya bantu. Ya. Silakan, ada yang raise hand. Silakan Mbak Ayla. Ya, terima kasih Dela. Halo Mbak Sabrina, izin bertanya ya Mbak Sabrina. Ya, Masya Allah, silakan. Ya, gini, kalau kita ngelihat di medsos sekarang ya, itu rasa-rasanya banyak banget kasus-kasus, ini nggak tahu ya ini melenceng atau nggak dari tema, cuman aku pengen banget nanya ini. Banyak banget kasus-kasus kayak kekerasan seksual atau pelecehan seksual atau siapa diperkosa gitu-gitu ya. Itu lagi kayaknya tuh banyak banget kasus kayak gini. Apakah ini ada kaitannya gitu dengan RUU PKS yang memang lagi digembor-gemborkan banget, atau memang ini murni dari orang-orang yang berhati baik untuk mengungkap kasus tersebut? Atau entah aku tidak mengerti rekayasa seperti ini, jadi mohon pencerdasannya. Baik banget loh. Ya, diskusi yang menarik pagi ini ya, dibuka oleh Ayla. Ayla tuh ini kan, apa namanya, BPPW ya, bukan BP Sleman ya? Iya, Mbak. BP Sleman tuh siapa? BP Oh, Sleman ini sih. itu Mega. Mega ya, oh iya Mega. Jadi terkait apa namanya tadi disampaikan tadi sama Ayla ya. Yang pertama, terkait maraknya kasus kejahatan seksual akhir-akhir ini. Ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Yang pertama adalah justru maraknya kasus kejahatan seksual ini adalah dampak dari impor perilaku buruk dari Barat. Misal pornografi, prostitusi, zina, dan sebagainya. Karena mustahil pornografi itu nggak membawa dampak pada mereka. Kalau misalnya kita tarik garis lurus deh, apa sih yang bikin orang-orang tuh nafsunya itu menggebu-gebu gitu ya? Padahal banyak juga manusia normal lainnya yang bisa menjaga hawa nafsu, ya pasti bisa dipastikan karena mereka kebanyakan nonton film porno gitu. Dan porno ini dari mana sih datangnya? Dari Barat. Makanya tadi saya bilang, kenapa sih orang-orang tuh ngimpor sampah dari Barat? Kalau mau ngimpor suatu lifestyle tuh yang baik-baik aja, nggak usah ngimpor sampah-sampah. Tapi pada akhirnya ya kita semua tahu bahwa dampak ngimpor segala sampah dari Barat itu akhirnya seperti itu. Ngimpor pornografi, ngimpor prostitusi, ngimpor zina, dan sebagainya, akhirnya berdampak pada maraknya kasus kejahatan seksual. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah terkait banyaknya blow up ya, kasus yang akhir ini sering kita lihat. Memang sebetulnya ini tidak lepas dari propagandanya mereka. Ya, propaganda mereka terkait kekerasan seksual yang mereka kawal di RUU TPKS itu. Karena ya kita pahami, kalau kita mau melihat dari sudut pandang seorang kader kami nih ya, yang terbiasa belajar terkait siasi, maka ini merupakan bagian dari propaganda. Ini merupakan bagian dari cara mereka untuk bisa diterima oleh masyarakat luas, agar narasi mereka itu bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya.
sehingga mereka terus-terusan untuk membuka kasus-kasus yang serupa gitu. Mereka bisa jadi mereka sudah pegang berbagai kasus ini tuh sejak dulu, karena memang nyatanya banyak kok kasus-kasus yang ramai sejak dulu gitu kan. Tapi baru diungkap sekarang. Nah, itu bukti bahwa bisa jadi karena memang ini mereka sengaja simpan dulu, di-keep dulu, dan mereka akan mainkan kartu ini ketika sudah waktunya tiba. Dan waktunya tiba kapan? Ya sekarang ini, ketika sudah genting-genting masanya, RUU TPKS mereka pengen segera disahkan, begitu ya, akhirnya dikeluarkan nih semua kartu-kartu ala mereka itu, sehingga mereka jadikan propaganda. Dan kalau kita lihat teman-teman, pada setiap kasus kejahatan seksual ya, kekerasan seksual sebagainya mereka sebut kekerasan seksual itu, pasti sejalan dengan berbarengannya akun-akun besar di media sosial itu untuk menyerukan hal yang sama. Nah, itu kan akhirnya membuat pertanyaan bagi kita gitu. Kenapa segitunya gitu? Padahal di negeri ini juga banyak masalah yang sama gitu. Tapi tidak begitu hebatnya pengawalan itu. Kayak misalnya korupsi nih ya, korupsi itu udahlah itu hal buruk yang dari dulu sampai sekarang masih aja berlanjut. Tapi apakah perlawanannya yang sama seperti kasus kejahatan seksual ini? Ternyata kita lihat berbeda gitu. Nggak banyak orang yang mau mengawal korupsi ya, karena mereka takut gitu, karena mereka takut diciduk tiba-tiba ada abang tukang bakso lewat depan rumahnya. Tapi kalau kejahatan seksual ya tadi gitu, karena ini memang berkaitan dengan propaganda mereka begitu ya, sehingga kalau misalnya Laila bertanya apakah ini mereka memang kerjaan orang baik, ya kita bisa nilai sendiri gitu. Karena pada faktanya, pada setiap berbagai kasus kejahatan seksual pasti ada penumpang gelap di sana. Mulai dari kasus ini deh, kasus dulu di UII kalau nggak salah, ada kan ya, anak siapa sih namanya saya lupa deh pokoknya. Itu kan pernah tuh ada kasus kayak gitu kan. Itu juga dijadiin penumpang gelap kan. Banyak feminis yang akhirnya numpang di situ. Termasuk yang di UMY kemarin. Lagi rame juga kan ya di UMY ya. 3 korbannya yang udah bersuara mengaku sebagai korban, meskipun kalau kita baca agak ada keanehan ya dari ceritanya. Saya tuh setiap baca kasus kejahatan seksual akhir-akhir ini tuh suka kadang tuh ini ya, kadang tuh pengen empati tapi akhirnya mikir juga gitu, kenapa awalnya seperti itu gitu. Dari awalnya sebetulnya udah nggak wajar kan, dari awal kejadian aja udah nggak wajar, kayak misal keluar tengah malam nganterin ke kosan cowok itu buat apa gitu. Kita yang terbiasa di kami punya habit yang begitu menjaga gitu ya, ketika akhirnya membaca hal-hal yang demikian tuh pasti merasa kok aneh banget sih gitu. Tapi kalau misal kita menyerahkan hal yang seperti itu, kita dianggap nggak empati sama korban. Padahal justru kita ini punya empati yang jauh lebih tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara kita tuh nggak ingin ada korban lain. Makanya jaga interaksi antara laki-laki perempuan. Laki-laki itu janganlah kita nonton porno ya, perempuan laki-laki, jauhi porno, jauhi zina, jaga interaksi, jaga aurat dan sebagainya. Itu kan sebetulnya wujud kepedulian kita yang sangat tinggi gitu. Akhirnya kita menyuarakan terkait penjagaan diri yang tinggi juga, yang hebat juga. Jadi kurang lebih itu ya, sedikit mungkin apa ya, keresahan dari apa yang disampaikan Aila juga gitu ya. Kalau kita lihat secara jauh, memang ada banyak hal janggal yang perlu kita teliti juga, perlu kita bahas juga. Dan salah satu mungkin introspeksi untuk kita ya, mereka itu mengemas kejahatan, mengemas keburukan itu demikian niat loh. Mereka bikin segala propaganda, segala macam, itu menjadi kritik buat kita juga, kita yang membawa kebaikan ya, kita yang membawa misi kebaikan harusnya lebih niat juga nih gitu, untuk deliver propagandanya, untuk bawa isunya dan sebagainya gitu. Karena ya kebaikan yang tidak terorganisir itu kan akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Gitu kan lebih Aila. Tafadhol kalau ada tanggapannya gimana dari sudut pandang Aila sebagai anak Jogja yang mungkin lebih tahu case-nya ya. Terima kasih Mbak Saf, mantap, luar biasa. Terima kasih Mbak Ila udah menyampaikan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari kolom komentar dari Mbak Anita Rahmawati. Perkenalkan saya Anita Rahmawati, izin bertanya bagaimana Indonesia menyikapi salah satu program SDGs tentang kesetaraan gender. Apakah dikaji dan diwujudkan dengan membangun perspektif barat atau hanya melihat faktor-faktor domestik saja? Terima kasih. Mungkin Mbak Santina. Oke, terima kasih pertanyaannya Anita. Anita dari kader kami mana? Komsat mana? UII kah? Iya Mbak.
Oke, salam kenal ya. Sebetulnya terkait itu tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya di beberapa slide sebelumnya, bahwa konsekuensi dari Indonesia meratifikasi CEDAW adalah Indonesia harus menerapkan SDGs gitu. Salah satu poinnya adalah terkait gender equality. Sehingga tidak heran kenapa di Indonesia itu banyak upaya yang berkaitan dengan kebijakan, pendidikan, dan sebagainya, yang itu ada kaitannya dengan gender equality. Gitu. Bagaimana kita menyikapi ya, kita tentunya sebagai yang bukan memiliki pemangku kebijakan, memang kita nggak bisa berbuat terkait ranah kebijakan begitu ya. Karena terkait SDGs itu ya itu konsekuensinya Indonesia notifikasi SIDO gitu. Kalau misalnya emang kita ingin mengubah segalanya secara total ya, ya kalau mengutip kata Harokah sebelah itu ya memang benar harus syariat Islam ditegakkan gitu. Tapi kan kita nggak seperti itu ya, kita nggak ujuk-ujuk harus khilafah gitu. Harus ada step-stepnya terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat ya memang seperti itu. Mustahil, bukan mustahil juga sih, meskipun ada kemungkinan ya, insya Allah kalau misalnya Allah berikan jalan, ada aja jalannya. Tapi memang ya kondisinya pada saat ini ya Indonesia sudah menerapkan SDGs gitu. Karena itu merupakan konsekuensi dari SIDAW, mau nggak mau ya harus diterapkan gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kita bisa berbuat apa gitu sebagai seseorang yang bukan di ranah pemangku kebijakan, kita yang sebagai rakyat jelata ini gitu ya, menyikapi atau minimal menyeimbangi lah terkait SDGs yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan dan para pemangku kebijakan. Karena pada nyatanya ya mereka itu mewujudkannya tentu saja menggunakan perspektif barat. Mereka nggak mempertimbangkan faktor-faktor domestik. Karena kalau mereka mempertimbangkan faktor ke-Indonesiaan ya, ya mereka nggak bakal pakai gender equality gitu. Tapi pada nyatanya mereka tetap menggunakan itu. Artinya apa? Artinya mereka mengimpor semua sampah dari barat ke sini. Gitu itu faktanya. Dan ya fakta lainnya adalah itu artinya PR kita juga semakin nambah ya. Mereka impor sampah-sampahnya tapi mereka nggak mau nih untuk beresin kelakuan-kelakuannya itu nanti akhirnya. Gitu. Itu yang menjadi PR bagi kita semua bahwa ya mau nggak mau kita harus menyeimbangi itu. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahamkan minimal jangan sampai semakin banyak orang yang terbawa paham gender equality ini. Gitu. Saya pernah tahu ada salah satu influencer muslimah ya, yang ini dielu-elukan gitu ya, bukan yang di Jerman, ada satu lagi yang kuliah di luar negeri juga, bukan di tanah Eropa, tapi dia juga apa ya, dianggap sebagai panutan influencer muslimah kekinian gitu ya, tapi dia menganut gender equality, dia pro feminisme, dia bahkan menganut CSE juga gitu ya, itu yang kita sedihkan. Nah itu bukti bahwa betapa paham gender equality ini sudah banyak meracuni pikiran-pikiran para muslimah gitu. Maka kita sebagai seorang akhwat kami memastikan bahwa minimal yang terdekat dulu deh, kader-kader kami dulu aja deh. Pastikan nggak ada yang terdoktrin pemikiran ini gitu. Karena pada nyatanya saya beberapa kali diskusi dengan kader-kader akhwat kami, banyak dari mereka yang masih pro terhadap sana gitu. Padahal kita itu selama DM1 ya, kita tuh dicuci pikirannya bahwa nggak ada yang sempurna selain Islam, tapi ketika dihadapkan pada kayak gini kok tiba-tiba melayot, kok tiba-tiba loyo, tiba-tiba lemah, tiba-tiba nggak berdaya, tiba-tiba akhirnya iya aja ketika dihadapkan pada narasi-narasi yang terlihat seolah indah gini. Padahal kalau kita kembali ke materi DM1 ya harusnya kita nggak meyakini kalau ada yang lebih baik selain Islam, kalau ada yang lebih syumul selain Islam gitu kurang lebih ya. Sehingga ini menjadi PR untuk kita semua, untuk teman-teman yang di Komsat, di Kamda, di PW, saya sebagai BPH PW juga menjadi PR bersama ya, bagaimana caranya agar kita mampu menghadirkan jawaban ya, minimal di akhlak-akhlak kami dulu gitu. Kita jaga yang terdekat dulu. Itu kenapa akhirnya saya juga ngajak teman-teman karena teman-teman BP se-PW Jatim juga ngajak ya untuk bedah buku kebebasan wanita, itu juga salah satu ikhtiar untuk menjaga nih bagaimana agar fikrohnya kader kami itu fikrohnya afiliasinya ke Islam gitu. Bukan tercampur-campur dengan narasi barat. Kurang lebih itu ya Anita ya, semoga menjawab. Ya, gimana Mbak Anita? Ada tanggapan? Ya, baik Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Untuk yang lain, ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya?
Mungkin kalau ada yang lagi ngetik bisa reaction dulu ya biar nggak ketinggalan. Saya tunggu 1 menit ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Putri. Putri. Saya izin, suaranya terdengar nggak ya Mbak? Saya dengar di kelas. Terdengar kok, silakan. Ya. Putrinya terlempar ya dari Zoom. Iya, sudah join lagi Mbak. Oh Oh iya. iya. Oke, Betul. Putri. Iya, izin tanya ya Mbak Sabrina. Jadi saya masih awam juga ya terkait feminis ini. Nah, saya melihat di kampus saya sendiri itu feminis itu semakin banyak kita loh menjaring anak-anak terutama Mbak. Dan mereka itu target mereka itu ya orang-orang yang memang pinter gitu ya, bisa dibilang pinter, kemudian ahli gitu ya Mbak. Nah itu gimana sih caranya kita untuk mengatasi ini gitu, biar teman-teman kita itu tidak terjerumus ke sana gitu. Apa sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan gitu Mbak? Jujur kayak bingung, saya harus bagaimana gitu. Misalkan kita mengedukasi ya saya belum memiliki kapasitas sampai ke situ gitu. Nah apa sih Mbak sederhana aja yang bisa kita. Terpental lagi ya. Iya, sepertinya Mbak. Tapi intinya ini udah dapet ya. Bagaimana cara kita ini sudah join lagi. Udah nangkep kok. Putri udah bisa dijawab pertanyaannya? Mbak boleh silakan Mbak, sudah. Oke, terima kasih Putri pertanyaannya. Memang kita nggak bisa memungkiri ya bahwa lagi-lagi narasi dan propaganda feminisme itu memang sudah mulai banyak merebak di keseharian kita, terutama kalangan mahasiswa ya, karena memang ya itu juga salah satunya karena konsekuensi adanya Permendikbudristek nomor 30, Permendikbud nomor 30, itu otomatis juga ya paham feminisme akan merebak juga, karena ya semua tahu bahwa itu adalah upaya dari feminisme gitu. Dan kita sebagai seorang muslimah kita harus ngapain, kita sebagai seorang akhwat kami harus ngapain gitu ya. Sebetulnya nggak ada jawaban terbaik selain kalau kita merasa kita belum punya bekal ya kita perbanyak bekalnya gitu. Karena sampai sekarang pun ya meskipun saya sudah ada jadwal tetap untuk berbagi terkait ini begitu, tapi saya tetap belajar terkait isu-isu terkini gitu. Saya tetap ikut kelas-kelas yang berkaitan dengan ini gitu. Itu menandakan bahwa ya memang kita harus isi tangki bahan bakar sebanyak-banyaknya karena yang kita hadapi ke depan bisa jadi akan sangat menguras tenaga gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya perbanyak kelas-kelas atau ilmu yang berkaitan dengan ini agar kita juga punya bekal yang cukup gitu. Nggak ada jawaban terbaik ketika kita belum punya bekal persiapan, maka selain jawaban kita harus memperbanyak bekal persiapan kita gitu. Karena bisa jadi perang yang akan kita hadapi ke depan ini nggak biasa gitu. Maka harus dibutuhkan persiapan yang luar biasa untuk menghadapi itu semua. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah mudahnya apa? Kalau mereka memainkan tokoh-tokoh yang terlihat intelektual. Ya kita mainkan juga tokoh-tokoh yang terlihat intelektual untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka, menjawab narasi-narasi mereka. Misal nih gitu ya, pendidikan tinggi bagian dari feminisme. Ya kita gandeng aja profesor atau doktor ya, dokter akhwat gitu. Banyak kan sekarang dokter atau dosen-dosen akhwat ya yang sekiranya juga bisa berkompeten untuk menyampaikan terkait pendidikan seorang muslimah gitu. Kalau mereka menggandeng influencer, kita juga gandeng tokoh sama influencer. Meskipun memang mungkin influencer yang kita punya itu kualitasnya tidak seartis mereka ya. Mereka kan biasanya gandeng artis-artis kan. Tapi kita punya kok. Kita punya influencer-influencer yang sejalan sefikrah dengan kita. Misal ada Mas Amar, yaitu anak kader kami juga. Mas Zaki dulu
dulu Ketum PW Jogja atau Teh Konit atau banyak lah gitu influencer konten kreator muslim yang mereka tuh sebetulnya berpihakannya ke kita gitu, meskipun memang isu-isu yang mereka angkat di media sosial itu nggak melalui isu-isu terkait feminisme ini gitu. Jadi buktikan bahwa kita juga bisa melakukan hal yang lebih berkualitas dibanding apa yang mereka lakukan. Kalau mereka menyuarakannya dengan karya, maka kita suarakan dengan karya. Kalau mereka menyuarakannya dengan media sosial, kita juga suarakan dengan media sosial. Kalau mereka menyuarakannya dengan menggandeng tokoh-tokoh akademis, ya kita juga gandeng semua tokoh akademis. Banyak kok dosen-dosen yang afiliasinya ke Islam gitu. Bahkan yang bukan kami pun juga banyak dosen afiliasinya ke Islam gitu. Kalau mereka gandengnya influencer, kita juga gandeng influencer gitu. Jadi balaslah hal itu dengan hal yang serupa juga gitu ya. Kita nggak bisa membalas karya itu dengan sekadar julitan kita aja, tapi kita juga harus membalas karya itu dengan karya. Makanya kita itu punya sebetulnya senjata yang sangat ampuh ya, yang kita pegang sehari-hari. Dari handphone itu kita bisa mempengaruhi banyak orang. Itu kenapa sampai sekarang saya berusaha untuk tetap konsisten berkarya di media sosial ya, selain di dunia nyata ya, karena memang medsos ini adalah wujud perlawanan kita gitu. Di mana medsos ini jangkauannya itu menjangkau seluruh orang. Jangkauannya itu nggak cuma di daerah kita aja, tapi bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu. Jadi ya kalau misal kita mau cari yang paling gampangnya ya HP itu paling gampangnya. Kita mainkan medsos kita. Sekedar kita share-share postingan orang-orang yang baik. Sekedar kita menyuarakan anti feminisme, sekedar kita menyuarakan terkait bagaimana Islam posisikan perempuan, itu termasuk hal yang akan Allah catat kelak gitu ya. Itu akan menjadi hal yang bisa kita pertanggungjawabkan ketika terjadi kebatilan apa yang kita lakukan gitu. Dan kita juga harus paham ya teman-teman, sebetulnya kita tuh bersyukur banget loh. Kita tuh kita tuh dididik, dibesarkan dengan filosofi gerakan yang luar biasa sempurna, luar biasa hebat ya. Meskipun nggak bisa dibilang sempurna juga, tapi karena kita merujuknya kepada Islam, maka kita harus yakin bahwa rujukan kita rujukan yang terbaik, paling baik, dan rujukan yang benar, maka itu seharusnya menjadi energi bahan bakar yang tidak tara untuk kita. Gitu. Kita tuh selalu kalau kita mau ditampar-tampar nih, kita tinggal baca aja kredo gerakan, kita tinggal baca aja prinsip gerakan. Kita akan tahu bahwa kita itu ikrarnya itu bukan ke manusia, kita tuh ikrarnya ke Allah sama Rasul, yang itu menandakan bahwa perjuangan kita itu ya udah Allah catat sebagai janji nih gitu. Kita ketika DM1, ketika daurah, ketika DM1, DM2, DM3 dan seterusnya, kita tuh disumpah untuk menjaga agama ini gitu. Jadi ya kita harus buktikan, wujudkan sumpah kita itu terus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih itu ya. Tadi siapa? Putri ya? Bagaimana Putri, ada tanggapan? Terima kasih Mbak, insya Allah menjawab. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin selanjutnya closing statement ya Mbak dari Mbak Sabri. Closing statement apa ya? Closing statement-nya kita ingat-ingat lagi ya teman-teman semuanya. Ada salah satu prinsip gerakan yang tidak boleh kita lupa, yaitu kebatilan adalah musuh abadi kami. Jadi sebagaimana musuh abadi, kita juga harus terus wujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus wujudkan bahwa kita sebagai seorang kader kami itu hadir untuk melawan kebatilan. Wujud perlawanannya seperti apa? Apapun itu, di kehidupan dunia nyata, offline maupun online, itu tetap dinanti wujud keberpihakan kita. Ya, kita dinanti untuk turut melawan kebatilan, hadirkan jempol-jempol kita, langkah-langkah kaki kita, diri kita, fisik kita, jiwa kita, raga kita, bahkan maliyah kita untuk melawan kebatilan yang ada di sekitar kita, yang berwujud pada feminisme, gender, dan sebagainya. Begitu. Jadi semangat syiarnya teman-teman semuanya, karena ya itulah yang kita butuhkan pada saat ini ya. Suara kita itu butuh untuk menggema, suara kita itu butuh untuk nyaring. Jadi kehadiran teman-teman semuanya itu sangat dinanti suaranya. Meskipun sekedar satu retweet, satu repost, itu tetap sangat berarti untuk dakwah ini, untuk keberpihakan kita terhadap Islam. Gitu. Semangat ya teman-teman semuanya. Jazakallahu khairan kepada Mbak Sabrina yang telah memaparkan gitu ya
materi mengenai konsep gender menurut Islam dan Barat yang sangat lengkap sekali, dan semoga dari sini kita bisa paham konsep gender itu kayak gimana sehingga kita nggak terbawa atau termakan isu yang ada. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Sabrina atas waktunya. Saya sebagai moderator izin kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Masya Allah, semoga alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah sampai di penghujung acara dan semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Sabrina dan diskusi tadi dapat bermanfaat untuk diri kita dan kita bisa lebih paham tentang apa itu konsep gender. Dan selanjutnya marilah kita tutup kajian isu kali ini dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya untuk dokumentasi dulu, mungkin Mbak Sabrina bisa on cam lagi. Dan teman-teman yang lain mungkin bisa on cam ya untuk dokumentasi. Mungkin untuk Kak Dela kalau sudah siap bisa diinfokan ya Kak. Oke. Ya, teman-teman aku tunggu teman-teman ya untuk siap-siap pakai kerudung dan lain sebagainya. Yang bisa on cam, silahkan kemudian. Yuk, yang lain on cam. Teman-teman terpental dari Zoom. Ya, aku mulai ya. Untuk fotonya sudah siap. 1, 2, 3. Sekarang ada ininya ya. Gayanya. Gayanya gimana tuh, gaya virtual? Kak Dela. Mohon maaf ya teman-teman. Ini sinyalnya loading. Sekali lagi ya, tadi udah dapat 1 kali. Sekali lagi, 1. Gayanya gaya bebas boleh. 2, 3. Terima kasih teman-teman udah on cam. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara besok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih Mbak Sabrina udah berkenan untuk menjadi pemateri. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Jazakallah Mbak. khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.